beliau apa? Ketika ziarah kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menutup semua. Sudah wafat pun beliau sangat malu. Bagaimana dengan video pernah masih begini Sayyidah Aisyah, orang yang sudah wafat pun beliau malu dilihat. Bahkan apa namanya? Padahal beliau sudah masak. Apa kita beliau Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah Zahra, bagaimana akhlak beliau di Sayyidina Rasulullah SAW, bagaimana akhlak beliau di para sahabat. Karena sebagai Rasulullah SAW itu manusia yang paling banyak senyum. Ketika bertemu dengan sahabat, selalu memberikan tabassum, selalu memberikan senyuman manis. Tidak pernah cemberut. Bagaimanapun masalah beliau tidak pernah cemberut. Setidaknya ketika bertemu dengan sahabat, beliau selalu tersenyum, memberikan muka manis. Yaitu akhlak. Karena kenapa kalau kita bertemu dengan sahabat muka yang masam, nggak enak nanti perasaan. Beliau sangat menjaga perasaan orang. Itu baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang satu di dunia, orang yang jauh sama kehidupan kita. Sebelum kita lahir pun beliau sudah ada di dunia. Adakah rasa syok, adakah rasa rindu kita ini? Sebelah baginda Rasulullah. Adapun makbarah beliau yang menghadap kita. Makbarah beliau, misalkan di sini makbarah beliau, jasad beliau. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq agak bawahan sedikit, gak sejajar dengan Rasulullah, gak sejajar. Agak bawah sedikit Rasulullah SAW, kemudian di bawah pundak beliau baru Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di bawah pundak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq baru Sayyidina Umar bin Khattab. Gitu. Yang agak sejajar, sejajar ini Rasulullah, ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sini Umar bin Khattab. Di bawah sedikit ini adab. Ada sebuah papan dijadikan sebagai mimbar beliau. Ketika itu ada seorang perempuan dari Ansor, dari kaum Muhajirin, kaum Ansor, dari Madinah, kaum Ansor, ingin membuat mimbar baru. Dipindahkanlah itu batang kurma, dipindahkan ke mimbar. Ketika Rasulullah SAW khutbah, terdengar tangisan dari luar. Tangisan dari siapa? Buat kurma. Batang kurma pun bisa nangis. Kenapa? Jauh dipisahkan dari Rasulullah SAW. Karena sebab dipisahkan dari Rasulullah SAW sehingga batang kurma ini pun nangis dari luar. Laulam ahtadinhu, kata Rasulullah, laulam ahtadinhu anna buta ila yamin. Jadi kalau nggak saya menghampirinya, saya dia akan menangis sampai hari kiamat. Apa sebenarnya rindu? Batang kurma jauh melapangkan jiwa raganya beliau hidup secara sadar, hidup nikmatnya Islam saat beliau gimana hidup beliau sederhana, bukan berarti beliau miskin, hidup beliau sederhana. Misalkan dalam kitab disebutkan bahwasanya kalau ada rezeki makanan beliau dapat di pagi hari, nggak mau beliau tinggalkan sampai malam hari, harus beliau sedekahkan sampai zuhur. Pokoknya setiap pagi kalau ada makanan pagi, zuhur sudah habis. Sedekah. Ada zuhur, malam sudah habis. Artinya sederhana, padahal tidurnya pun sederhana. Tidak seperti kita ada masih pun kita. Kenapa sih Rasulullah nggak ada kayu itu, nggak pakai spring, nggak pakai kasur, sederhana. Artinya kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan itu bukan tentang segala yang kita miliki, akan tetapi bersyukur atas segala yang kita miliki. Banyak orang kaya raya, tapi apa nggak ada rasa syukurnya, bunuh diri, kenapa nggak ada rasa tenang? Kita ada mukayifnya di hotel. Rasulullah nggak ada mukayifnya, panas perasaan. Kita enak-enaknya sekarang, alhamdulillah. Artinya kita bersyukur apa yang ada sekarang. Sudah berada di tempat yang termulia, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dua tempat yang sangat dirindukan oleh semua orang. Kita berada di sini pun sudah bersyukur. Betapa banyak saudara-saudara kita yang lain hidup. Kita merasakan lantai, kita enak di pondok, alhamdulillah. Kita enak di hotel, ada makanan sudah tersedia, hotel sudah tersedia semua. Kita ke Makkah tinggal naik bis. Rasulullah jalan kaki. Bayangkan dari Makkah ke sini, jalan kaki pakai itu pun
panas terik matahari, nggak ada AC, pro sudah. Artinya kita banyak bersyukur. Sekarang kita bisa ziarah. Kami disebutkan tadi Habib Zain Semit Habibullah Ta'ala beliau masih hidup, ulama Madinah, beliau masih hidup. Beliau mengatakan tidaklah orang ziarah ke Madinah, melainkan beliau sudah, orang tersebut sudah dipanggil nama-nama baginda. Seperti ibu-ibu sekalian orang bapak yang datang ziarah kepada beliau, namanya beliau ibu itu sudah dipanggil. Ibu, pulang, sudah dipanggil. Apalagi kita itu berbanyak ketika kita membaca selawat kepada Rasulullah SAW, ada satu malaikat yang khusus menyampaikan bahwanya si fulanah binti fulanah sudah membacakan selawat. Artinya ketika kita baca selawat itu secara tidak langsung sudah berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena ketika kita baca selawat ada khusus satu malaikat yang menyampaikan bahwa misalkan si bapak ini nama orang tuanya ini sudah sampaikan salah. Artinya kita sudah menyodorkan nama orang tua kita kepada Rasulullah. Ketika kita baca salawat, nama kita sudah disodorkan oleh malaikat ini loh. Jadi kita ma bisa hadir sallimu alaihi illa radallahu ala ruhi tatarud alaihi salam. Tidaklah orang bersalawat kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku. Allah mengembalikan ruhku sampai aku menjawab salam orang tua. Salawat. Kalau dulu baca salawat sekali saja sudah dijawab langsung. Karena jasad para anbiya Rasulullah ketika ada orang baca salawat kepada beliau, ruh beliau dikembalikan oleh Allah SWT. Untuk apa? Untuk menjawab salawat orang tersebut. Dan si bapak, apa namanya Pak? Pak Sukaria. Baca salawat kepada Rasulullah ini, bahaya Rasulullah, Bapak Sukaria, bin siapa, bin ini sudah baca salawat hari ini. Rasulullah menjawab. Ada suatu zuriat Rasulullah SAW yang di Harim di Yaman dimakamkan di Zambal. Di Zambal itu khusus para zuriat Rasulullah SAW, khusus para kekasih Allah SWT. Ada para zuriat Rasulullah SAW khusus di Zambal. Orang pertama kali dimakamkan di Zambal di Tarim itu Syekh Ali Khalid Masami. Apa sih keutamaan beliau? Ketika itu beliau salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sehingga langsung dijawab Waalaikumsalam. Langsung dijawab. Sehingga terutama orang-orang jamaah-jamaah beliau ingin sholat bareng bersama Syekh Ali Khalid Masam, zuriyah baginda Rasulullah SAW. Karena dulu belum terkenal namanya habaib, masih Syekh. Ya, masih Syekh zaman dulu. Sehingga Syekh Ali Khalid Masam ini ketika beliau sholat membaca salawat langsung dijawab oleh baginda Rasulullah. Syekh Hariri, mungkin ibu pernah dengar Syekh Hariri yang punya jantung. Syekh Hariri nggak punya jantung dulu. Namanya Sayyidi Habib Umar dulu di Baidoh. Beliau nggak punya jantung. Beliau mengatakan ketika diperiksa mana jantungmu? Mana jantungmu? Saya sudah dititipkan kepada Rasulullah. Sudah wafat. Beliau ingin mencoba berbanyak baca salawat supaya Rasulullah menjawab salam beliau, mendengar suara Rasulullah. Tapi apa? Nggak bisa. Karena itu khususiyat Syekh Ali khususiyat beliau, nggak ada yang lain. Maka para jamaahnya ingin sholat bersama beliau. Syekh Ali bin Qasim bin Zuriyah Rasulullah sholat ingin mendengar suara Rasulullah. Artinya kalau kita baca salawat minimal 10 kali setiap hari. Dijelaskan dalam hadis, siapa yang baca salawat 10 hari di pagi hari, 10 hari di malam hari, di maghrib, wajib mendapat syafaat baginda Rasulullah. Artinya wajib mendapat syafaat baginda Rasulullah. Apalagi setiap hari kita counting 100 kali. Kita sambil jalan-jalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wajib disampaikan. Itu salah satu amalan yang wajib sampai kepada baginda Rasulullah. Kalau amalan lain sholat, sedekah. Sekarang kita sedekah, kalau riya batal, pahalanya batal. Tapi kalau salawat sekalipun kita riya, kita santai-santai jalan, tetap sampai kepada Rasulullah. Alhamdulillah kita sudah ziarah kepada beliau. Ya. Gunakan kesempatan ini. Jangan karena ini itu sehingga kenapa ini. Artinya tujuan kita apa? Maksud kita apa? Tujuan kita di sini untuk ibadah. Tujuan kita di sini untuk Madinah Mekah Utara. Adapun yang lain itu bonus, pondok, hotel itu bonus, makanan secara langsung kita bonus. Ingat tujuan kita.
tambah. Jangan sedikit gini. Kenapa gini? Itu orang artinya juga selama kita di sini tanah suci Mekah Mukarramah ini yang mana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi program Arba'in. Di depan ambil. Di mana program Arba'in man shalla fi masjidi arba'ina sholatan la yafutu sholatu kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adab wa bara'atun minan nifaq. Disebutkan maksudnya barang siapa yang sholat 40 waktu. Ibu-ibu kan 8 hari 40 waktu. 40 waktu di masjidku ini, Masjid Nabawi, maka dia akan sudah terhindar bara'atun minal adab. Sudah minan nar, artinya sudah terbebas di api neraka. Amin. Tapi dengan syarat itu menjaga sholat 40 waktu ini 8 hari, artinya 8 hari 40 waktu subuh, dan setiap hari itu 5 hari 5 kali 4 80 5 kali 8 40. Itu 40 waktu sudah cukup. Artinya ibu-ibu di sini sudah kita disiapkan masjid sabda Rasulullah itu. Harus masuk ya, Bos? Iya harus masuk ini, kalau masjid di luar enggak. Artinya masjid beliau ini sudah termasuk masjid juga tausinya. Iya. Kalau di luar boleh. Di luar enggak? Oh, Yang disebutkan kan fi masjidi. yang di dalam. Nah, di masjidku ini artinya Masjid Nabawi 40 kali, maka dia akan sudah terbebas dari api neraka. Terbebas dari api, terbebas dari azab, terbebas dari sifat munafik. Amin. 3 janji Rasulullah. Jadi perantaraan di masjid ini juga sudah masuk masjid tausinya perluasan. Udah, ini mah udah masuk deh. Maka beruntung ya, Oh, kalau ini mah udah masuk ya? Ya, udah masuk di sini. Oh, udah masuk. Oh. Maka beruntung bapak-bapak, ibu-ibu yang 8 hari di sini kesempatan untuk mendapat janji baginda Rasul. Sudah terbebas dari api neraka. Amin. 39 Ustaz, gimana Ustaz? Apa? Kalau 39, 39 harus 40. wajib tuh Ustaz. Iya, itu syaratnya. Kalau ibarat